Baiklah sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada video kali ini kita akan terus berjalan-jalan ya. Karena di sini saya sedang berada di Permatang Damar Laut untuk menuju ke Bukit Minyak ya. Dalam perjalanan ini saya akan berbincang mengenai perkara-perkara yang penting, yang asas di dalam bernegara, yaitu di antara dua negara ini yang akan selalu saya ulas karena saya tinggal di Malaysia dan saya lahir di Indonesia ya. Baiklah teman-teman, dalam video ini perjalanan yang cukup indah sekali di Permatang Damar Laut Pulau Pinang ini untuk menuju ke Bukit Minyak, yaitu di Pulau Pinang di seberang perai ya. Dalam perjalanan ini saya akan bercakap-cakap tentang asas, perkara asas, yaitu tentang konsep dasar, yaitu Indonesia dan juga Malaysia. Yang di sini saya akan membahas sebagai konsep dasar Pancasila ya. Pancasila yang kita semua tahu bahwa dengan Pancasila tersebut berlambangkan bintang, yang disebutkan di dalamnya adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi di sini sudah tentu jelaslah bahwa konsep Indonesia, negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu semua yang ada di dalam bingkai Indonesia, yaitu negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus percaya dengan adanya Tuhan ya. Tidak boleh konsep komunisme yang diterapkan oleh Nasakom, yaitu Presiden Soekarno, berada di Indonesia. Sebab itu beliau jatuh ya. Itu konsep pertama. Dan teman-teman, di dalam Malaysia yang pertama juga disebutkan, yaitu dengan konsep, yaitu rukun negara ya. Samalah ya. Terus sama 5 konsep tersebut, yaitu rukun negara yang juga menyebutkan bahwa percaya kepada Tuhan ya. Jadi mirip-mirip sama dan alurnya juga sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan di Malaysia percaya kepada adanya Tuhan. Ini jelas menunjukkan bahwa kita ada ideologi yang sama, tujuan yang sama di dalam bernegara dan membentuk sebuah negara, dan membawa yaitu bagaimana kita akan membawa rakyat ini dengan kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dahulu ya. Tidak ada tempat bagi siapapun di Indonesia dan di Malaysia untuk membawa ideologi selain daripada ketuhanan yang Maha Esa atau kepercaya kepada adanya Tuhan, yaitu agama ya. Baik, jadi simpel saja kita bercakap mengenai Presiden Soekarno ini, simpel saja, karena kejatuhan Soekarno ini mudah diteka dengan membawa konsep yang melawan daripada konsep-konsep yang dibawa oleh negara itu sendiri, dan ingin ditutupi dengan konsep Nasakom tersebut ya. Baiklah, untuk bagaimana kita mengenali negara kita, yaitu negara saya Indonesia. Di Indonesia nih teman-teman, di negara saya ini juga menerapkan yaitu kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang kedua ya. Jadi di Indonesia ada konsep dasar ya. Ini saya sebut konsep ya. Konsep itu harus didasari dengan yang nomor 2, yaitu keadilan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di Indonesia juga sama seperti di Malaysia. Nah, di Malaysia itu kalau yang kedua itu di dalam rukun negara disebutkan bahwa harus kita ada kesetiaan kepada raja dan juga kepada negara. Ini adalah hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air yang dibawakan oleh Nahdlatul Ulama ya. Jadi hampir-hampir sama, tapi hanya kosakata yang diambil itu berlainan ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebagai manusia kita perlu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah diajarkan sebenarnya di dasar
5 dasar di Pancasila tersebut. Dan yang keduanya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika Soekarno ingin menerapkan konsep Nasakom sendiri, di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu, bahwa Presiden Soekarno sendiri sudah melanggar daripada konsep yang kedua tersebut, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia mengukur bagaimana keadilan itu seperti apa yang difikirkan beliau, dan apa yang keadilan yang diterapkan oleh Soekarno itu adalah keadilan yang ya ikut suka daripada kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Itulah konsep yang pertama sudah dilanggar, dan terus yang keduanya juga dilanggar oleh konsep Nasakom itu sendiri. Dan yang di Malaysia itu adalah kepercayaan, kesetiaan kepada raja dan negara. Jika kita menyebut kesetiaan, maka kita harus kembali. Jika kita sudah bertuhan, maka kita akan berakhlak. Bila kita sudah berakhlak, maka kita akan memegang semua janji-janji dan hala tuju yang ingin kita capai ke hadapan, ya. Di sini ada yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi kita akan memiliki sifat setia kepada raja, dan kita akan setia kepada negara. Kepada raja siapa? Kalau kita menjadi sebuah warga atau warga negara, kita perlu menjunjung tinggi titah-titah yang di Pertuan Agung, yaitu titah-titah raja-raja di tempat itu sendiri, yaitu raja-raja di Malaysia, ya. Kalau di Indonesia, kita perlu keadilan keadilan sosial, ya, kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus menyesuaikan diri. Kalau kita beragama Islam, kita jangan mengacau orang lain, ya. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada adab, ya. Jadi inilah yang dilanggar oleh Presiden Soekarno. Oke? Jadi clear. Kenapa dalam dua video ini saya membahas tentang bagaimana kejatuhan Presiden Republik Indonesia. Ini perlu kita ketahui bahwa konsep yang keliru dari seorang presiden sekalipun, maka kalau kita melanggar dari apa-apa dasar yang sudah disepakati oleh founding father, yaitu bapak-bapak kemerdekaan, bapak-bapak pejuang, maka kalau kita melanggar dari niat awal tersebut, maka kita akan jatuh sendiri. Tidak kiralah dimanapun. Namun saya melihat ini belum terjadi sama sekali di Malaysia. Masih semua ingin bersama-sama dalam rukun negara yang dibawa, yang sudah diterapkan oleh founding father, yaitu Bapak Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman sendiri. Baik, oke. Jadi yang ketiga, ya, yang ketiga ada lambang pohon, yaitu dengan persatuan Indonesia, ya. Jadi Soekarno, Presiden Soekarno membawa narasi yaitu persatuan Indonesia itu dengan menyatukan semua rakyat yang berbilang agama, berbilang kaum, ya. Jadi ada Kristen, ada Hindu, itu harus disamaratakan dengan persatuan Indonesia. Disuruh bersatu, dan persatuan yang dibawa oleh Presiden Soekarno itu hanya untuk membawa kesuksesan, yaitu membawa dirinya menjadi seorang yang lebih dikenali di mata dunia, ya. Itu nomor tiga yang penting, itu sangat-sangat susah, ya, untuk menjadi leader, ya, yaitu persatuan Indonesia dilanggar sendiri oleh Soekarno. Bagaimana persatuan yang begitu baik, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan-kelebihan kepada negara Indonesia, yaitu dengan adanya partai-partai yang ada dari nasionalis, dari agama, dari komunis sendiri. Namun pada hakikatnya, bila siapa yang menentang dengan konsep dia itu, maka dibubarkan. Ya, itu konsep macam mana itu, ya? Konsep yang betul-betul melanggar daripada konsep dasar itu sendiri. Nah, kalau di Islam itu
kalau kita itu menyebutkan innama a'malu binniyat ya, sesungguhnya setiap perkara itu sesuai niat dia. Jadi niat dari awal lagi adalah penyatuan Indonesia melalui 5 dasar Pancasila. Ya, tapi di tengah perjalanan Presiden Soekarno sudah lari dari dasar-dasar tersebut itu yang disebutkan. Dan seperti di Malaysia juga ada nomor 3, yaitu keluhuran perlembagaan. Jadi keluhurannya ini lebih dekat lagi kalau kita membandingkan daripada persatuan Indonesia. Bagaimana kalau tidak ada budi luhur, tidak ada akhlak yang baik, tidak ada satu niat yang baik ya, seperti innama a'malu binniyat tadi, niat yang baik daripada pemimpin, daripada semua yang mewakili kaum-kaum di Indonesia ini, itu mana ada keluhurannya. Jadi harus ada keluhuran. Ini lebih dekat ya kalau disebutkan daripada perbedaan Indonesia yang walaupun ada sama-sama ada 5, tetapi yang dekat sekali, yang mudah dipahami, yaitu untuk saya adalah keluhuran perlembagaan. Jadi perlembagaan itu apa? Ya, daripada perlembagaan di Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Dan apa-apa yang disebutkan dengan pemerintahan itu perlembagaan lah senang ya. Jadi daripada polisi, daripada tentara, daripada pegawai-pegawai, itu lembaga kerajaan, harus ada keluhuran di dalam perlembagaan. Namun itu dilanggar sendiri oleh konsep yang dibawa oleh Presiden Soekarno ya. Mana boleh dengan kita menyebut sebagai persatuan Indonesia ya, ataupun keluhuran di dalam perlembagaan, mana boleh kita memaksakan kehendak untuk membawa konsep Nasakom dan diterapkan ke dalam Indonesia yang kemajmukannya itu luar biasa. Dan banyak sekali dari kalangan-kalangan agamawan ya, daripada Kristen, daripada Hindu, Buddhis, Islam, dan agama kejawen ya, di Indonesia itu banyak. Namun disebutkan dengan 3 persatuan Indonesia, mana boleh bersatu ya kalau tidak ada keluhuran niat yang baik ya. Maka saya dapat memberikan penjelasan yang clear, yaitu kejatuhan Soekarno itu adalah karena sifat tamak beliau yang ingin dikenali dunia, namun merusakkan sendiri daripada konsep yang ingin diperkenalkan, yang sudah pun disetujui oleh bapak-bapak proklamasi, bapak-bapak yang berjasa di dalam mencapai kemerdekaan tersebut ya. Baik, oke. Yang keempat adalah kita masuk kepada kerakyatan ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Ini yang keempat itu simple saja. Kalau di Malaysia kita sebutkan simple saja, rendah, pendek, namun ini semua budak-budak pun paham ya. Yaitu keempat, keluhuran kedaulatan ya, kedaulatan undang-undang ya. Baik, jadi di dalam konsep yang diperkenalkan 5 prinsip rukun negara di dalam Malaysia itu, yaitu keluhuran undang-undang ya. Keluhuran undang-undang itu mencakupi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Itu panjang, itu sesuatu yang berpanjang, yang berlebihan. Nah, walaupun seperti ini, bukan saya mengatakan konsep Pancasila itu tidak baik, namun bagaimana memahaminya itu kan simpelnya, kedaulatan undang-undang. Apa itu kedaulatan? Yaitu kedaulatan setiap tempat, semua tempat di Indonesia nih harus ada kedaulatan undang-undang. Kalau kita berdaulat, maka kita harus menerapkan undang-undang di setiap tempat ya. Namun yang berada di Indonesia pada satu ketika dahulu di masa kepemimpinan Soekarno itu, ini dilanggar juga oleh konsep Nasakom itu sendiri. Dengan bagaimana sebuah konsep itu
dibawa ke luar negara, ya, dan itu kepemimpinan rakyat itu menjadi tidak fokus ya kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu, hikmat daripada seorang pemimpin. Ya. Apa hikmat dia? Hikmat Presiden Soekarno sebagai seorang presiden yang pertama itu harus memberikan hikmat yang baik, yaitu melalui dengan membuat undang-undang, membuat satu undang-undang yang jelas bagi setiap penduduknya. Nah, itu kan kerja dari seorang presiden yang pertama. Itu senang saja ya kalau di Malaysia ini, keluhuran undang-undang ya, kedaulatan undang-undang. Jadi susah lah kalau ingin membedakan satu konsep, 5 konsep yang sama, prinsip yang sama, tapi cara melakukannya itu berbeda. Kalau di Malaysia ya, yang saya lihat daripada kedaulatan undang-undangnya, jadi setiap inci dan setiap tanah yang ada di Malaysia itu adalah untuk kesejahteraan rakyatnya ya. Hikmat daripada setiap pemimpinnya itu daripada tanah, gunung, air, semua itu untuk kesejahteraan rakyatnya ya. Itu ada di dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Kebijaksanaan. Jadi harus bijak, betul-betul bijak membuat undang-undang yang baik, yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan dipotong di setengah jalan, mengenalkan konsep dasar baru yaitu Nasakom dengan meninggalkan Pancasila. Itulah yang dibawa oleh Soekarno itu sendiri. Itu sifat tamak yang merasuki ke dalam jiwa dari pemikiran seorang proklamator, yaitu pejuang kemerdekaan, yaitu Presiden Soekarno. Ini harus memberi pelajaran, yaitu seperti yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno sendiri, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Ini saya berani mengulas karena pesan daripada Bung Karno itu sendiri. Walaupun saya orang Jawa Timur juga ya, dan saya pernah datang ke tempat pemakaman beliau. Itu ya yang panjang disebutkan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada perwakilan, ada kebijaksanaan, itu disebut semua ya, tapi pelaksanaannya tidak. Karena apa? Banyak sekali contoh-contoh sekarang itu yang semua pegawai-pegawai itu ditangkap korupsi, polisi pun dihukum mati karena kejahatan, tindak kejahatan. Yang sekarang ini ada polisi itu Teddy Minahasa lagi itu tersangkut dengan narkoba. Jadi di Indonesia itu luar biasa ya. Kita itu disajikan satu konsep yang seolah-olah bagus, tetapi pelaksanaannya lari dari kenyataan, dan itu diawali oleh Presiden Soekarno. Inilah kekurangan ya yang harus diperbaiki oleh Bapak Presiden yang sekarang, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo ya. Dan ini harus menjadi pelajaran ya kepada semua yang betul-betul ingin merubah Indonesia ke depan dengan niat yang baik ya. Jangan hanya ingin menjadi seorang ahli politik yang hanya memberikan sumbangan, kemudian menang dan kemudian hilang, kemudian muncul kembali. Oke, yang kelima adalah daripada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi ada lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau daripada 4 sila sudah dilanggar, bagaimana untuk mencapai ke sila yang kelima? Tidak mungkin lah ya, tidak mungkin. Bagaimana Presiden Soekarno ingin membawa Nasakom tersebut dengan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena siapa yang melawan maka akan dibubarkan. Siapa yang melawan dengan
kehendaknya, maka akan dihancurkan. Dan ini adalah kodrat manusia yang berbeda-beda, ya, dan ingin dipaksakan. Ini kesilapan yang luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Walaupun selepas ini saya tidak akan membahas lagi, karena hanya ada 2 video yang ingin saya bahas selepas saya membaca buku yang dikirimkan oleh sahabat saya itu. Itu luar biasa tulisannya, ya, bagus itu. Dalam video tersebut, dalam buku yang dikirimkan saya itu warna merah bukunya, ya. Itu bila kita membandingkan, ya, rukun negara dengan Pancasila, rupa-rupanya manis di bibir, ya, yang dibawa oleh Presiden Soekarno, yaitu 5 kesepakatan yang sudah disetujui oleh founding father kita. Itu founding father kita, bapak-bapak kemerdekaan kita itu sudah menuliskan, kita tinggal melaksanakan saja. Namun dirusak sendiri oleh Presiden Soekarno. Ini luar biasa ini. Dan kalau yang di Malaysia itu yang kelima itu, ya, kesopanannya, kesopanan dan kesusilaan. Jadi diberikan satu keadilan dulu, maka harus ada kesopanan dan kesusilaan. Apa itu kesopanan? Yang kelima di Malaysia itu yaitu kita mempunyai ciri-ciri sebagai seorang Timur, ya. Itu kesopan, sopan santun. Bahkan sopan itu meliputi dari kepada ibu bapak, kepada keluarga, kepada semua, ya, kesopanan. Dan itu harus dimulai dari budak-budak lagi, dari awal. Kalau kita ada kesopanan, maka kita tidak akan melanggar daripada konsep 5 prinsip rukun bernegara ini. Kalau kita bersopan dan kalau kita ada kesusilaan itu bagi saya itu sebuah pemahaman yang kesian lah, ya. Kesusilaan, ada susila, ada nilai kebatinan di antara kaum dengan yang lain tuh ada, ya. Itulah kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan, yaitu yang kelima daripada 5 prinsip rukun bernegara. Dan di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di dalam perjalanan seperti ini sengaja saya masukkan yaitu cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang perlu diingat dari setiap anak bangsa, yaitu mengenal sejarah Indonesia melalui kesilapan, ya. Kalau kita tidak berani untuk mengakui kesilapan, maka sampai bila kita akan memperbaiki diri, ya. Oke, baiklah. Jadi kita sudah tahu bagaimana konsep 5 prinsip rukun negara di Malaysia. Ada 5. Konsep kebangsaan di Indonesia juga ada 5, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di Malaysia ada 5 prinsip rukun negara seperti di Indonesia, 5 juga, yaitu percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, dan kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, semoga sahabat-sahabat semuanya menjadi lebih paham. Karena apa? Karena kendala yang terjadi di Indonesia adalah daripada tahun 55 ke 65. 10 tahun di Indonesia terombang-ambing dengan konsep dasar Nasakom yang membawa ketinggalannya sebuah negara yang merdeka lebih awal dari Malaysia. Karena di Indonesia tahun 1945 itu sudah merdeka.